Halo para otaku yang budiman, selamat datang di Jujutsu Kaisen episode 2. Are you ready? Let's check it out. Fushiguro yang merasa ancaman karena Sukuna yang telah bangkit, dia langsung bermaksud untuk menghapuskan Itadori karena aturan dari Jujutsu, yang dimana orang yang sudah bergabung atau bersatu dengan kutukan, maka orang itu dianggap kutukan itu sendiri. Meskipun Fushiguro masih ragu, apakah yang berbicara dengannya tadi itu Itadori atau Ryomen Sukuna. Tiba-tiba muncullah Gojo Satoru, guru kelas 1 SMK Jujutsu, yang dimana dia adalah orang yang memerintahkan Fushiguro untuk mencari pusaka kutukan tingkat tinggi yang hilang. Karena pusaka kutukan tingkat tinggi itu hilang, dengan polosnya Itadori menjawab bahwa dia telah memakannya. Gojo yang heran dengan apa yang dikatakan oleh Itadori langsung mendekati Itadori dan memperhatikan Itadori untuk beberapa saat. Akhirnya Gojo pun tertawa dan memerintahkan Itadori untuk bertukar tubuh dengan Ryomen Sukuna selama 10 detik. Dan dia harus kembali ke tubuhnya setelah 10 detik. Itadori pun menyetujui permintaan Gojo, meski merasa ragu karena Sukuna bisa saja mengamuk seperti di awal. Namun Gojo dengan tersenyum berkata, "Aku adalah orang yang kuat." Gojo yang sedang berbincang kepada Fushiguro, tiba-tiba dari arah belakang, Itadori yang sudah berubah menjadi Sukuna langsung menyerang Gojo. Terjadi ledakan hebat karena pukulan Sukuna. Serangan yang membabi buta dari Sukuna tidak ada satupun yang mengenai Gojo. Gojo pun memerintahkan Itadori untuk kembali ke tubuhnya. Rasa kaget Gojo pun semakin bertambah ketika Itadori mampu mengendalikan tubuhnya walaupun yang dia serap adalah pusaka tingkat tinggi Sukuna. Akhirnya setelah Itadori kembali, Gojo membuat Itadori pingsan dengan alasan agar tubuh Itadori tidak diambil alih oleh Sukuna. Sebelum Gojo membawa pergi Itadori, Gojo pun bertanya kepada Fushiguro, mau diapakan si Itadori ini? Dia menjawab, dia ingin Itadori tetap hidup, dan Gojo pun setuju dengan Fushiguro. Di suatu tempat, Itadori yang terbangun dari tidurnya, dan dia pun tersadar bahwa dia ada di dalam sebuah ruangan yang berisi penuh dengan mantra untuk mengikat Itadori supaya Sukuna tidak dapat mengambil alih tubuh Itadori. Gojo yang berada dalam ruang itu mengatakan kepada Itadori bahwa dia akan dieksekusi karena sudah bergabung dengan pusaka kutukan tingkat tinggi dan dianggap bahwa ia adalah kutukan itu sendiri. Namun eksekusi tersebut akan ditunda sampai Itadori berhasil menyerap pusaka kutukan tingkat tinggi Sukuna yang terdiri dari 20 buah jari tangan Sukuna. Gojo menjelaskan kutukan Sukuna tidak dapat dihancurkan satu persatu dan hanya Itadori yang mampu menyerap kutukan Sukuna. Ketika seluruh kutukan tersebut berhasil diserap, maka Itadori akan dieksekusi. Karena dengan cara itulah kutukan Sukuna bisa dihancurkan dengan mengumpulkan seluruh kutukannya. Itadori dihadapkan dengan dua pilihan, mati sekarang atau mati setelah menyelap seluruh kutukan Sukuna. Keesokan harinya, Itadori mengunjungi Sasaki dan Iguchi yang masih di rumah sakit. Sasaki yang menyesal karena dia merasa bahwa kejadian yang menimpa Iguchi disebabkan olehnya. Namun Itadori mengatakan bahwa dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sasaki. Kesalahan ada pada Itadori yang telah mengambil kutukan tersebut. Itadori pun mengucapkan selamat tinggal dan Itadori pun pergi. Itadori yang sedang berada di rumah duka tempat sang kakek dikremasi, dia masih belum mengerti kenapa dia harus dieksekusi. Itadori yang teringat akan permintaan sang kakek, akhirnya Itadori memutuskan untuk menyerap seluruh pusaka Sukuna. Setelah Gojo memberikan jari Sukuna yang dibawa untuk dimakan oleh Itadori, Gojo pun tertawa dan akhirnya yakin bahwa Itadori adalah wadah yang cocok untuk pusaka kutukan Ryomen Sukuna. Gojo pun akhirnya membawa Itadori ke Tokyo untuk menjadikan Itadori sebagai murid di SMK Jujutsu, yang sama seperti Fushiguro. Dalam perjalanan, tiba-tiba Sukuna muncul, berbicara dan ingin sekali membunuh Gojo. Itadori yang penasaran apakah Gojo akan bisa menang melawan Sukuna, Gojo mengatakan, "Aku akan menang." Sesampainya di SMK Jujutsu, Itadori dipertemukan dengan kepala sekolah dari SMK tersebut, yaitu Yaga Masamichi. Ketika Itadori memperkenalkan diri, Yaga langsung memberikan beberapa pertanyaan kepada Itadori. Kenapa dia ingin masuk ke SMK Jujutsu? Apa rencana Itadori setelah berhasil di SMK Jujutsu? Itadori pun menjawab dengan simpel, menjadikan kepala sekolah marah dan akhirnya dia memasukkan energi kutukan kepada sebuah boneka untuk menghajar Itadori agar Itadori memberikan jawaban yang dia inginkan. Karena kuatnya boneka tersebut membuat Itadori berpikir apa yang sebenarnya dia tuju ketika dia masuk jutsu, dan akhirnya Itadori pun sadar dan mengatakan dia tidak mau menyesali jalan hidupnya sendiri.
Yaga pun berhenti dan Yaga pun menerima Itadori. Gojo pun mengantarkan Itadori ke kamarnya. Itadori dijelaskan oleh Gojo kenapa dia harus masuk SMK Jujutsu dan ikut bertarung. Karena untuk mencari pusaka Sukuna itu tidaklah mudah. Pusaka tersebut sudah tersebar dan ada yang sudah dimakan oleh kutukan lain. Jadi Itadori bisa menjadi radar di mana Sukuna yang menginginkan kekuatannya kembali akan memberitahu Itadori di mana letak sisa pusaka tersebut. Itadori yang selalu berisik membangunkan Fushiguro yang berada di tempat sebelah kamarnya. Dan akhirnya Gojo pun mengajak mereka berdua untuk menjemput satu lagi siswa kelas 1 yang akan menjadi partner dari Itadori dan Fushiguro.